apa, sigotnya, nah ini sama ya, al-asr, al-khusr, kemudian as-sabr misalnya ya. Nah ini kan, apa namanya, dalam teks-teks yang lain, mungkin kalaupun misalnya ada kesamaan seperti ini, tapi kan secara makna, nah ini belum tentu kemudian dia bisa menandingi keindahan ayat Al-Quran. Ya, bagaimana rapi misalnya di dalam surat An-Nas misalnya ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas dan seterusnya. Nah, ini ternyata kalau kita lihat di dalam sejarah bagaimana dulu ketika Musailamah Al-Kadzab gitu ya, dan nabi-nabi palsu yang lain ketika muncul mereka setelah Nabi wafat, kemudian mereka mengklaim adalah seorang nabi, lalu kemudian ditanya oleh orang-orang Makkah waktu itu, orang Madinah, kalau kamu nabi pasti kamu punya wahyu, nah, pasti kamu punya sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang berupa wahyu, sama kayak Muhammad punya Al-Quran. Oh ya, ada juga. Coba bunyikan, coba sampaikan pada kamu, bacakan. Akhirnya salah satu bentuk wahyu tandingannya itu ya, dalam tanda kutip ya, bukan wahyu sebenarnya ya, tapi kan karangan. Itu dia membuat tandingan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu yang menduplikat dari surat Al-Fil. Nah, gimana itu lafadznya? Al-Fil, Malfil, wama adraka malfil, al-filu lahu khurtumun tawil ya. Al-fil gajah, malfil apa itu gajah, wama adraka malfil, tahukah kamu gajah itu apa? Al-filu lahu khurtumun tawil, gajah itu adalah binatang yang punya belalai yang panjang. Nah, ini memang belakangnya ya sama-sama kebetulan fil sama-sama serasi. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebut api-api, tapi kan secara makna kalau kita tafsirkan, maksudnya kita analisis apa keindahannya ini, hanya ungkapan seperti itu. Al-fil, malfil, wa ma'adraka malfil. Tapi kan beda nanti dengan ayat-ayat yang sebenarnya, maksudnya yang wahyu Al-Quran itu. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil dan seterusnya ya. Nah, ini artinya apa? Jadi meskipun misalnya seakan-akan ketika dibedah tadi, oh kesamaannya sama-sama ha di belakang wasyamsi wa duhaha wal qamari dan seterusnya ada ha. Tapi ternyata kan kita tidak bisa membuat yang seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin yang penting belakangnya sama aja sudah menarik, kayak kita buat pantun itu kan ya. 4 kali 4 sama dengan 16, 4 tidak sempat wajib dibalas misalnya. Atau kayak yang di acara apa itu, di Antv itu apa, masak air itu ya, yang biar matang yang gitu, terus mengeluarkan kayak pantun ya, yang akhirnya itu bisa sama AB istilah bahasa Indonesia, tapi secara makna kan tidak ada nilai kemujizatan sama sekali. Nah, beda dengan Al-Quran. Al-Quran secara makna mungkin nanti bisa dianalisis di dalam tafsirnya atau bisa dianalisis dalam konteks semantiknya. Nah, akan tetapi tidak hanya dari makna, dari bunyinya saja, dari apa istilahnya, dari aspek ya, Al-Quran itu kan dibunyikan, dia bukan hanya ditulis, tapi Quran itu kan dibunyikan. Makanya pengertian Quran itu pakai bahasa Quran itu yang artinya qiraah, bacaan ya, karena dia disuarakan. Karena bacaan ya berarti kan pasti berupa suara. Nah, dari aspek suara saja, artinya dari aspek bunyi ya, yang membunyikan, yang melafatkan wahyu Tuhan itu, nah ini sudah memiliki nilai keunggulan, sudah memiliki nilai keindahan dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain. Ya salah satunya adalah ketika dianalisis dengan menggunakan apa namanya, fonologi ini. Nah, diantaranya dengan bentuk misalnya analisis sajak tadi. Artinya mengkaji kesamaan-kesamaan bunyi yang ada di ayat-ayat tertentu yang dipilih misalnya. Surat apa lagi misalnya ya? Al-Kautsar misalnya itu ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar misalnya ya, inna syani'aka huwal abtar. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini bagaimana misalnya di praktek analisanya, misalnya ketika diteliti, itu ya tinggal dibuat tabel nanti ya. Nah, artinya kalau memang ingin dibedah secara, ingin mengikuti teori linguistik modern, ya teori linguistik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ini, ya tinggal dibedah nanti. Ya. Inna al-Kautsar misalnya yang akhir bunyinya mana yang mau kita teliti itu misalnya yang menarik lah paling tidak. Yang menarik itu yang sekiranya kemudian satu misalnya, oh ini ternyata maknanya ini berbeda, atau aspeknya tadi itu yang membedakan makna. Nah, kalau misalnya apa yang hanya diteliti misalnya
hanya membedah ini lafadznya terdiri dari huruf ini, kemudian maknanya seperti ini kan biasa saja maksudnya ya. Artinya ya memang kita berarti hanya menganalisis secara umum. Tapi yang dianalisis itu biasanya, ini berdasarkan yang saya tahu, itu yang memiliki nilai keindahan atau yang memperkuat teori bahwa Al-Quran ini benar-benar mengandung mukjizat dari aspek susunan atau gaya bahasanya. Jadi bukan hanya sekedar menganalisis misalnya kayak bahasa Indonesia itu misalnya ya, saya pergi ke sekolah, oh saya ini huruf konsonannya ini, huruf vokalnya ini. Saya itu artinya aku, orang pertama dan seterusnya. Pergi itu artinya, nah itu kan berarti analisis biasa itu maksudnya kita hanya ingin menganalisis fonetiknya tadi. Nah, tapi kalau di dalam Al-Quran ini, fonologi Al-Qurannya ini yang dianalisis adalah lebih fokus kepada ayat-ayat atau kepada uslub atau redaksi yang sekiranya akhirnya ketika diteliti ini menguatkan teori, menguatkan penjelasan bahwa Al-Quran ini benar-benar memiliki kekuatan tidak hanya dari segi maknanya, tapi juga dari segi keindahan bahasanya, keindahan lafadznya, diantaranya adalah dari aspek misalnya satu, ini satu aspek ya, aspek yang lain banyak sebenarnya. Nah, kalian sudah bahas di dalam bab I'jazul Quran itu. Jadi salah satu aspek yang diantaranya yang kita bahas dalam ilmu linguistik ini adalah keindahan bahasanya yang berupa kesamaan yang ada pada akhir bunyi. Coba kita lihat itu kan rata-rata ya meskipun nggak semuanya kemudian terus sama kayak Al-Kautsar tadi diakhiri ro semua. Atau contoh misalnya surat Al-Baqarah aja ya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Sudah beda sudah misalnya ya. Mungkin nanti ada berapa ayat beda lagi. Tapi secara umum ini kan tetap menarik maksudnya ya, tetap menarik dan tidak tertandingi. Nah, itu tujuan utama itu yang muncul dari pendekatan fonologi ini ketika menganalisis ayat Al-Quran. Jadi nanti kalian akan menemukan perbedaan ketika sudah membahas misalnya nanti aspek semantik. Kalau semantik berarti dipakai ya jelas untuk mengungkap makna ayat Al-Quran. Kalau fonologi itu biasanya lebih banyak. Jadi misalnya ketika kalian katakanlah melakukan penelitian skripsi, tesis atau disertasi tentang fonologi Al-Quran, maka berarti itu penelitian yang arahnya itu pasti nanti ingin menunjukkan keindahan uslub atau gaya bahasa Al-Quran. Nah, itu kalau fonologi pekerjaannya pasti ke sana. Kalau kayak semantik misalnya ya, itu berarti kan ke makna. Ya, kajiannya ke makna bagaimana kalian ingin mengungkap makna semantik dari misalnya atin tadi. Apa bedanya atin dengan nutfah misalnya ya. Manusia kan di Quran itu disebutkan diciptakan dari nutfah, ada yang min sulalatin min tin, ada yang min maniyin yumna misalnya ya, dan beberapa ayat-ayat yang lain, nah itu dianalisis secara semantik. Apa bedanya misalnya al-mar'ah dengan an-nisa misalnya ya. Apa bedanya bashar dengan an-nas? Nah, berarti kan tujuannya adalah ketika menggunakan pendekatan semantik adalah ingin mengungkap makna dasar ya, dari ayat-ayat yang sudah dipilih dan akan ditampilkan. Tapi kalau fonologi biasanya fokusnya adalah ya, tentang bagaimana kita menyajikan atau menunjukkan keindahan gaya bahasa Al-Quran itu dengan berbagai bentuknya sudah ya, dengan berbagai bentuknya. Salah satunya adalah misalnya kesamaan akhir ayat seperti yang dicontohkan tadi. Oke, silakan jika ada yang mau ditanyakan untuk memperdalam ini. Nanti saya share ya. Saya share mungkin pemateri barangkali sudah cari-cari referensi. Cuma nanti saya share beberapa tulisan atau beberapa artikel yang sudah dimuat di jurnal yang menulis tentang analisis fonologi yang ada pada surah Al-Insyirah, kemudian ada surah Al-Asr tadi, kemudian ada surah apalagi Asy-Syams ya, tulisan ini hanya ya tulisan pendek yang itu dimuat di jurnal tadi. Bisa dilihat sekilas kalaupun nggak dibaca semua, tapi paling tidak
kalian tahu, oh seperti ini loh berarti model penyajiannya ketika saya ingin meneliti tentang fonologi di dalam Al-Quran. Itu saya kira tinggal meniru nanti, tinggal meniru apa yang sudah ada di sini, kemudian diterapkan. Maksudnya meniru apa? Meniru cara penyajiannya. Tapi nanti objeknya kan berbeda. Kalau yang diteliti sudah diteliti orang ya kan berarti plagiasi namanya itu kan. Ya nggak usah diteliti, kalau sudah orang teliti kan ngapain diteliti lagi? Malah kita dikira plagiat nanti ya. Tapi tinggal diterapkan di ayat yang lain. Yang penting kalian tahu dulu lah maksudnya bahwa bagaimana penerapannya ya fonologi ini. Itu. Nah, ini ada istilah-istilah apa namanya ya. Bahkan kalau kita lihat itu juga ada penjelasan tentang sifat-sifat hurufnya yang kita lihat mungkin sekilas sama kayak model penyajian yang ada di dalam ilmu tajwid itu ya. Ain itu gimana, huruf apa namanya, hamzah itu gimana, jim itu gimana, dan seterusnya. Ada huruf yang mirip-mirip pengucapannya, misalnya ya seperti dot dengan to misalnya ya, dot dengan to, nah itu kan agak mirip dan seterusnya. Nah, tapi intinya kan prakteknya nanti ya lebih pada itu nanti, pada ayat itu intinya hanya untuk tujuannya ya pasti untuk menunjukkan keindahan ayat Al-Qur'an itu. Oke, silakan. Ayo yang mau bertanya untuk memperdalam ini tema ini. Sudah bisa ditangkap tapi ya maksudnya ya. Sudah bisa dipahami enggak ya? Paham, Ustaz. Paham, ya. Jadi sebenarnya fonologi ini kalau mau kita simpulkan ya ilmu aswat gitu ya, dalam bahasa Arab itu ilmu aswat. Kalau di teman-teman BSA itu ada, kalian bisa cross check, bisa tanya ya. Kalau misalnya ada 1-2 dari kalian yang ingin mendalami, tanya ke anak BSA yang semester atas tapi ya, semester baru mungkin masih belum belajar ini. Itu ada satu mata kuliah khusus. Kalau kita di sini kajian fonologi ini apa istilahnya, nyempil di mata kuliah linguistik ya, karena memang fonologi ini termasuk dari bidang atau objek kajian linguistik. Tapi kalau di anak bahasa, anak BSA, karena memang namanya saja sudah prodinya bahasa kan gitu ya, berarti kan yang dikaji adalah ilmu bahasa. Nah, karena kebetulan bahasanya adalah bahasa Arab, ya akhirnya nama mata kuliahnya munculnya ilmu aswat. Ada ilmu aswat, ilmu tentang bunyi. Nah, tapi kalau seandainya bahasanya bahasa Indonesia, misalnya sastra Indonesia, ya pasti munculnya tentang mata kuliah fonologi atau mata kuliah apalah yang berkaitan dengan bunyi. Nah, itu kalau misalnya ingin tahu barangkali ada ingin mendalami itu. Nah, itu pasti apa namanya? Pasti ada nanti itu ya yang kajian detailnya. Kita ini loh satu topik hanya dibahas satu pertemuan ini sudah dianggap katakanlah selesai. Paham nggak paham, ngerti tidak ngerti ya selesai, karena kita ada topik berikutnya masih kan gitu, masih ada topik yang lain. Nah, tapi kalau di BSA yang memang ada mata kuliah khusus ilmu asmat, ya dibahas semester itu, dibahas 1 semester. Ya sama kayak kalian di AT, sama kalian di AT, kemudian di Ulumul Quran dulu misalnya ada mata kuliah tentang ada pembahasan tentang ulumul Quran di semester 2 misalnya ya. Nah, tapi karena IAT akhirnya beberapa materi yang ada di ulumul Quran itu dibahas secara spesifik ketika semester 3, semester 4 atau 5, 6 dalam satu mata kuliah khusus. Dulu misalnya nyempil ada pembahasan tafsir maudhu'i misalnya dalam mata kuliah metodologi makna tafsir. Nanti di semester atas ada mata kuliah khusus yang memang membahas tafsir maudhu'i, menganalisis tafsir maudhu'i, ada tafsir tahlili, ada tafsir ayat ahkam dan sebagainya. Nah, itu sebagai apa namanya penajaman materi. Nah, kita karena bukan jurusan bahasa, ya, kita bukan prodi bahasa, bukan mahasiswa yang concern atau yang fokusnya ke bahasa, akhirnya ya ini hanya sebagai wawasan saja untuk fonologi. Nah, makanya saya sarankan seandainya ada yang misalnya penasaran, kok saya penasaran ini sebenarnya kayak apa sih maksudnya karpe ilmu aswad ini kayak apa ini suara misalnya kok sesederhana itu misalnya. Yo mau minta yang rumit yo ada pasti misalnya, karena memang ini satu disiplin ilmu tersendiri. Makanya untuk yang menekuni ilmu bahasa, yo ada matkul tersendiri, ada SKS tersendiri, ada pertemuan tersendiri, dan itu full satu semester, satu mata kuliah, yo isinya hanya membahas tentang aswat itu, tentang ilmu suara itu. Nah, sehingga berarti fokusnya kita
Karena di IAT ya bagaimana kemudian ilmu asbab itu ketika dikembangkan atau diterapkan dalam studi Al-Quran yang melahirkan model penyajian atau analisis ya seperti yang dijelaskan pemateri tadi atau yang saya tambahi tadi. Misalnya ya. Jadi bagaimana penggalan ayat-ayat itu ya, misalnya syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, misalnya ya, meskipun ya secara makna ya pasti beda Ustadz, wong yang namanya duhaha, talaha, jallaha ini kan beda ini sudah ya. Duhaha ini kalimat isim sudah ya, kemudian talaha ini tala ini kalimat fiil misalnya, kan pasti beda maknanya. Nah, cuma bagaimana rangkaian ini ya, rangkaian huruf ini tersusun kemudian membentuk satu kesatuan yang indah, yang serasi, yang seragam itu loh. Itu yang disebut dengan sajak. Nah, itu ini dikaji juga di dalam ilmu balaghah ini yang kemarin mungkin di semester 4 ya sudah dibahas itu ya semester 4 sekarang ini. Itu ada ilmu balaghah yang membahas tentang keindahan uslub bahasa Al-Qur'an, ilmu bagaimana kita menganalisis itu ya, keindahan uslub bahasa Al-Quran yang ada di dalam ilmu badi ya. Badi kan sudah dibahas ya, yang semester 4 di mata kuliah balaghah. Semester kemarin kan? Sudah ya? Enggak ada. Balaghah Al-Quran. Ada kok, saya ngajar di AT 1 semester 3 kemarin. Enggak tahu di AT 3 siapa yang ngajar. Enggak ada, belum tak? Bu Sofia. Oh, itu sudah. Balaghah Quran ya, semester 3. Kalau yang semester 2 mungkin masih belum ketemu. Iya, Ustaz. Oke, saya kira itu jelas ya, sudah ya. Oke, sebenarnya nggak terlalu inilah. Kalau misalnya masih belum paham, saya maklumi, nggak ngerti mas. Ya, saya masih nggak ngerti nih maksudnya gimana. Saya tahunya cuma ilmu fonologi, ilmu tentang bunyi sudah selesai misalnya ya. Tapi kayak apa karepnya saya nggak ngerti. Saya nggak masalah. Nanti saya share ada beberapa tulisan. Kalau kalian baca yang ada di buku yang saya share kemarin, masih ingat ya 2 buku itu? Linguistik fonetik. Ya, itu agak rumit kan bahasanya ya? Iya. Betul ya, betul. Wilda sudah baca kan? Pasti merujuk ke sana kan? Iya, Kan Ustaz. agak rumit, agak jelimet karena memang itu adalah buku pengantar untuk linguistik Arab. Dan contohnya penerapannya pun ya bukan di Al-Quran, karena itu buku yang ingin dihadirkan bukan untuk menganalisis objek ayat Al-Quran. Jadi bukunya bukan linguistik Al-Quran, tapi linguistik Arab, sesuai dengan judul di cover kan linguistik Arab kan. 2 buku yang saya share itu ada sebenarnya pembahasan fonologi, tapi kan agak rumit ya, ya enggak rumit sih, rumit dibilang rumit ya enggak, dibilang enggak ya agak rumit kan gitu ya. Tapi kan enggak perlu sampai kemudian kita meteteng ini kan enggak misalnya ya, karena ini hanya beda dengan ketika kita belajar tentang ilmu nahwu, ilmu sorof, tentang sintaksis nanti itu baru agak pusing. Tapi kalau ini kan hanya membahas tentang kata per kata yang melahirkan bunyi ya, melahirkan suara itu. Nah, jadi tidak usah khawatir, nanti saya share contohnya biar langsung contoh praktek ayat itu seperti apa, sudah selesai. Baru nanti kemudian minggu depan kita bahas ke morfologi ya. Nah, kalau morfologi, nah ini sudah agak berat sedikit ya. Berat dalam arti maksudnya apa? Berat dalam arti ya karena tidak mungkin kita membahas tentang morfologi, tentang sintaksis kalau kita tidak punya basic ilmu nahwu dasar atau ilmu sorof dasar. Tapi bukan berarti kemudian terus gak ikut mata kuliah ini karena misalnya ini kalian sudah program paham kan pasti harus ikut kan gitu ya. Ya cuma idealnya seandainya kalian mau meneliti tentang morfologi ini kan ilmu sorof, ilmu istiqoq. Betul ya, morfologi minggu depan kan ya. Urutannya kan morfologi ya, morfologi terus sintaksis ya, morfologi, sintaksis. Ya. Jadi misalnya kalau sekarang ya paham nggak paham ya kan mesti harus ikut lah kan gitu. Misalnya nanti mau melakukan penelitian, skripsi atau mau buat artikel jurnal, nah itu ya idealnya ya kalian mau meneliti tentang morfologi suatu ayat atau asal atau asal usul dari satu kata yang ada di dalam ayat, ini fi'liyah ismiyah, kemudian ini fa'ilnya yang mana dan sebagainya. Kalau kalian tidak punya basic
nahwu dasar. Ya, semoga saja nanti yang belum paham kemudian siapa tahu kemudian perantara kita diskusi singkat satu tema ini hanya satu pertemuan dengan durasi sekian, ini kemudian bisa menambah sedikit wawasan lah. Ya meskipun idealnya teori dasar ini sudah dipelajari ya sebelum kalian masuk kuliah maksudnya ya. Artinya sudah dibahas ketika di aliyah dulu atau di pesantren masing-masing ketika belum masuk kuliah. Oke, saya kira ini yang bisa kita diskusikan karena sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin kalau misalnya yang lagi santai atau mungkin yang tidak ada kuliah ini tapi kan masih ada sisa waktu ini ya. Silakan sambil isi LMS dan lagi di daftar hadirnya. Nah, ini saya langsung tak kirimkan beberapa contoh penelitian tentang fonologi yang ada di surat-surat pendek ya. Surat-surat pendek ada dalam Al-Qur'an sehingga ini memungkinkan nanti siapa tahu kalian kemudian menjadi inspirasi bagi kalian untuk menulis skripsi dengan tema yang seperti ini. Artinya dengan tema fonologi, metode pendekatan fonologi, teori fonologi, tapi nanti penerapannya di ayat yang berbeda. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk menambah penjelasan dari materi kelompok 4. Kemudian kita bahas nanti tema morfologi minggu depan, insya Allah. Saya akhiri dan kita tutup perkuliahan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi